Saudara-saudara terkasih, salam sejahtera untuk kita sekalian, teristimewa umat Katolik di wilayah Paroki Santo Antonius Padua Sasi Kefamananu, dan juga umat Katolik dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Malam Paskah ini adalah malam penuh harapan untuk kita semua. Demikianlah pesta Paskah menjadi pesta harapan untuk kita semua. Kalvari bukanlah akhir dari nasib kita. Apapun yang kita derita adalah suatu jalan menuju kepada kejayaan dan kebangkitan. Dalam kesulitan dan penderitaan apapun juga, kita akan tetap menjadi manusia yang punya harapan, manusia Paskah. Kita sudah merayakan malam Paskah ini dengan suasana gelap yang melukiskan kegelapan yang menyelimuti dan menyelubungi Taman Getsemani dan puncak Kalvari. Ketika lilin Paskah dinyalakan, kegelapan itu mulai pelan-pelan disingkirkan. Dan sekarang dalam suasana terang, lilin-lilin yang berasal dari lilin Paskah lambang Kristus sendiri. Semoga kita semakin sadar bahwa kita sedang merayakan pesta habis gelap terbitlah terang. Malam ini adalah malam peneguhan untuk setiap harapan yang mulia. Saudara-saudara terkasih, bahwa kegelapan yang akan sering menyelimuti hidup kita rupanya sudah menjadi salah satu dinamika dalam hidup ini. Namun sebagai manusia Paskah, kita hendaknya senantiasa percaya bahwa Dia yang telah mengalahkan kegelapan akan menerangi jalan hidup kita, seperti Ia menerangkan kegelapan hati dan pikiran dua muridnya dari Emmaus itu. Sesudah Tuhan menerangkan segala-galanya bagi mereka, maka hati mereka dan semangat mereka mulai berkobar-kobar lagi. Mungkin perlu diingat bahwa setiap kali kalau kita mengalami persoalan hidup, ada baiknya kita mengulangi permintaan dua murid dari Emmaus itu. Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Kita hendaknya menjadi manusia Paskah, manusia yang optimis dan penuh harapan. Mungkin kita pernah mendengar cerita mengenai Anne Frank, seorang gadis Yahudi yang ketika baru berumur 14 tahun, yang waktu Perang Dunia Kedua harus bersembunyi selama 4 tahun di loteng rumahnya, supaya jangan sampai ia ditangkap dan dibunuh oleh tentara Jerman yang sangat anti-Yahudi waktu itu. Tetapi toh akhirnya dia ditangkap dan dibunuh. Tetapi selama 4 tahun bersembunyi, ia tak pernah berputus asa. Ia tetap mempunyai harapan bahwa sekali waktu kebaikan akan menang. Ia menulis dalam persembunyian itu sebagai berikut, bahwa saya melihat bumi ini dihanguskan. Saya mendengar bagaimana bunyi pesawat-pesawat yang membawa bencana. Namun jika pada malam hari, di saat saya memandang ke langit yang berbintang, maka saya menyadari bahwa semuanya akan lewat
dan perdamaian serta kebaikan akan segera kembali. Saudara-saudara terkasih, sudah 1 tahun kita berada dalam suasana pandemi COVID-19 yang akhirnya juga membatasi semua pergerakan kita. Kita tidak bisa merayakan pesta Paskah seperti lazimnya. Suasana ketakutan dan kecemasan menghantui kita semua. Tangan kita terkatup rapat dan tidak bisa bersalaman secara langsung dengan orang yang ada di sekitar kita. Bahkan sesama anggota keluarga pun terkadang menjadi objek yang menakutkan karena takut terpapar virus COVID-19. Masih adakah harapan dalam diri kita bahwa semuanya akan berakhir? Bukankah Tuhanlah Sang Dokter Agung kita yang akan mampu membawa kita keluar dari kekalutan hidup saat ini? Saudara-saudara terkasih, bersama Tuhan Yesus yang bangkit dari alam maut, kita haruslah yakin bahwa Paskah adalah pesta harapan. Mungkin Anda dan saya termasuk orang yang telah putus asa oleh peristiwa Kalvari pandemi COVID-19. Dengan kebangkitan Yesus, maka segala harapan kita muncul lagi. Kristus telah bangkit. Ia telah menjadi Kristus yang jaya, yang dimuliakan. Ia telah mengatasi ruang, tempat, dan waktu di luar jangkauan sejarah. Ia tak pernah bisa kalah lagi. Ia sudah menang dan jaya untuk selamanya. Maka saudara-saudara terkasih, dengan kebangkitannya, kita orang-orang percaya kepadanya, orang-orang yang telah ditebusnya, juga akan ikut dibangkitkan dari segala kecemasan yang kita alami saat ini. Bersama dengan Kristus yang telah bangkit, kita akan melangkah dengan pasti menyambut fajar kehidupan yang baru, masuk dalam suasana masa depan yang lebih cerah pula. Semoga Tuhan memberkati.